sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pangeran Puger tersenyum mengikuti langkah Raden Mas Jolang sampai di depan pintu. Dia mengangguk-angguk puas sekali. Ketika Raden Mas Jolang sudah lenyap di balik tembok istana, dia buru-buru menutup pintu. Dia meninju udara dengan hati gembira. Aku akan berhasil. Dimas Jolang mau memperhatikan diriku. Permainan ini tidak akan pernah berakhir. Aku akan mempersiapkan sesuatu. Aku akan membuat kejutan bagi mereka. Kang Mas, Dimas Jolang sudah pergi? Iya, dia sudah pergi. Kang Mas berseri-seri sekali. Sekarang aku bisa tersenyum. Sekarang aku bisa bercerita segar kepadamu. Maafkan aku jika beberapa waktu lamanya kurang ramah padamu, Nimas. Nimas mengerti, Kang Mas. Kang Mas menghadapi banyak permasalahan yang rumit. Aku berusaha memahami kesulitan itu. Kesulitan itu telah berlalu. Satu persatu telah kuhadapi. Kau boleh menikmati hasilnya, Nimas. Kang Mas, kita harus mendapatkan hak kita. Kini mulai kurasakan terbuka jalan lebar menuju ke sana. Benar begitu, Kang Mas? Aku berhasil, Nimas. Aku yakin kau tadi pasti mendengarkan apa yang diucapkan Dimas Jolang. Aku telah mendengarkannya. Kau akan menjadi bupati, bukan? Usahaku tidak sia-sia, Nimas. Kau harus bersiap-siap. Iya, Kang Mas. Kau akan senang jika nanti usahaku berhasil, Nimas. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan Mataram ini. Kita punya istana sendiri. Walaupun hanya sebagai seorang bupati, tapi aku akan berusaha menunjukkan pada Adi Jolang jika aku masih punya taring. Maksud Kang Mas? Aku ingin menunjukkan kepada mereka jika Puger bisa bicara dengan cara lain. Mereka selama ini memandangku dengan sebelah mata, dan kini kuharap mata mereka terbuka lebar, bahwa Puger bukanlah seonggok arca yang hanya dibiarkan saja sebagai pajangan. Aku ingin, Nimas, supaya mereka mengikut sertakan diriku. Tapi apa yang mereka lakukan selama ini? Apa, Nimas? Kakang merasa tidak dihargai? Bukan hanya tidak dihargai, tapi mereka benar-benar ingin menyingkirkan diriku, Nimas. Mereka ingin aku agar tidak cawe-cawe dalam istana ini. Kakang tidak mau menerima jabatan sebagai bupati? Bukan itu maksudku, Nimas. Tapi sebelum aku beraksi dengan mogok datang ke Siti Hinggil, bukankah mereka benar-benar mengabaikan diriku? Mudah-mudahan tidak selamanya begitu. Kalau Paman Gending tidak segera bertindak, barangkali aku masih tersingkir. Usulnya membuahkan hasil yang memuaskan hatiku. Kang Mas, sejak tadi Paman Gending dan Kolo Cokro menunggumu. Di mana mereka, Nimas? Mereka ada di ruang dalam. Ketika hendak masuk, Dimas Jolang masih ada di sini. Nimas Larasati. Iya, Kang Mas. Mengapa kau tidak mengajak mereka kemari, Nimas? Suruhlah mereka kemari dan buatkan minuman hangat. Iya, Kang Mas. Tapi apakah tidak lebih baik di dalam saja? Saya khawatir tembok di sini punya telinga dan tirai-tirainya punya mata, Kang Mas. Baiklah, mari kita temui mereka. Shh, Kakang. Ada apa, Nimas? Hati-hati pada mereka. Tenang saja, Nimas. Aku tahu siapa mereka.
Selamat malam, Pangeran. Paman Gending, Kolo Cokro, silakan duduk. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih sekali atas usaha Paman Gending. Jika tanpa usul Paman, mungkin saya tidak bisa mendapatkan hak yang layak. Saya senang sekali. Demikian juga terhadapmu, Kolo Cokro. Hamba melihat sesuatu yang amat cerah dalam diri Pangeran. Oh, benarkah Paman? Oh, hamba ini cukup lama berkecimpung dalam dunia pemerintahan. Hamba cukup tahu bahwa Pangeran memiliki karisma. Tanpa hadir di Paseban Agung, getaran karisma Pangeran sudah terasa hingga mereka ketakutan. Mereka gentar terhadap Pangeran. Tanyakan sendiri pada Kolo Cokro yang ikut hadir di Paseban Agung. Benar, Pangeran. Tuh, semua gentar sekali ketika mendengar bahwa Pangeran tidak bisa hadir. Mereka cemas jika Pangeran akan melakukan sesuatu di luar dugaan mereka. Wajah mereka pucat pasi. Dugaan saya, mereka pasti merasa bersalah karena tidak membela hak dan kedudukan Pangeran. hamba sendiri punya rencana panjang buat Pangeran. Jadi Pangeran jangan tendimak. Tempatnya cukup luas dan enak. Hamba cukup lama diam di sana hingga hamba tahu persis situasinya. Bukankah Paman Gending cukup pantas menjadi pendamping Pangeran? Untuk itu, nanti kita bisa melangkah bersama. Saya akan bekerja keras untuk anak-anak mudanya. Dan Paman Gending tentu sudah tahu bagaimana mendekati para sepuhnya. Bukankah begitu, Paman? Ya. Paman Gending dan kau, Kolo Cokro, tidak perlu khawatir. Jika nanti benar-benar hal itu terjadi dan aku menjadi penguasa di Demak, kalian berdua akan kuberi tempat yang istimewa. Jangan khawatir tentang hal itu. Ku minta kalian bisa menyimpan masalah ini sebaik-baiknya. Jangan sampai rencana kita bocor. Sebab jika sampai rencana ini bocor, kita bisa celaka. Kekuatan tentara Mataram sangat kuat. Kita belum punya apa-apa. Tentang masalah itu, Pangeran jangan khawatir. Paman Gending akan mengatasinya dengan mudah. Pangeran, wilayah kekuasaan Kadipaten Demak tidak sempit. Para pemudanya pun tangguh-tangguh. Jika perlu, kita akan mengadakan perluasan wilayah menuju ke utara pantai Jawa ini. Jepara, Juwana, Lasem, Gresik dapat kita pengaruhi dengan mudah. Lebih-lebih yang duduk di Demak adalah Kanjeng Pangeran, putra tertua Panembahan Senopati. Paman yakin sekali? Bukan yakin lagi, Pangeran. Selama Demak dalam pegangan Paman Gending, semua menjalankan perintah dan titahnya. Paman Gending mempunyai pengaruh besar sekali. Bahkan daerah Kendeng misalnya. Semua kenal dan tahu dengan baik siapa Tumenggung Gending. Kalau Cokro, diamlah. Jangan bicara sembarangan, jangan keras-keras. Yang penting sekarang kita bisa menjalankan rencana itu dengan baik. Dan ingat, aku belum dilantik. Keputusan seperti itu sewaktu-waktu bisa berubah. Kolo Cokro. Iya, saya Pangeran. Aku telah percaya kepadamu. Hati-hati dalam menjalankan tugas. Kau harus mencari pengaruh yang kuat supaya banyak yang menyetujui rencana-rencana kita. Tapi kuharapkan supaya namaku tetap bersih. Tapi Pangeran, nama Pangeran menjadi salah satu jaminan. Pangeran bisa menjadi pimpinan yang tangguh jika mendapat pengikut yang kenal dan mengerti siapa Pangeran. Benar, Pangeran. Jika Pangeran sendiri mau menjadi panji-panji perjuangan ini, pasti dengan mudah kita meraih keberhasilan. Bukan maksudku menghindari diri dari masalah. Tidak. Tapi aku ingin memberi kejutan pada Mataram. Siapa sebetulnya Puger? Puger bukanlah sepotong arca. Puger bukanlah seonggok sampah yang tidak pantas diajak bicara. Mari,
Mari kita bicara dengan cara kita sendiri. Mereka tertawa-tawa sambil minum tuak. Mereka menikmati hidangan yang disajikan Larasati, istri Pangeran Puger. Secercah harapan bersinar-sinar di wajah mereka. Sementara itu, di wisma kediaman Kiwari, dia sedang duduk di serambi depan bersama istrinya. Wajahnya bersinar karena hatinya sukacita. Semua yang hadir telah menyetujui rancang bangun kita. Aku bahagia sekali. Tidak selega ini aku hidup. Kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang membuat seseorang bangkit dan bersemangat, Kakang. Tetapi ku minta kau tidak lupa diri. Kau seperti baru mengenalku saja. Aku tidak pernah lupa diri. Apa yang kudapatkan hanyalah sebagian dari karunia tentang hidup dan kehidupan. Tugas yang kuemban ini cukup berat, tetapi semua bisa berjalan dengan lancar. Seandainya kakek tahu akan hal ini, pasti ia turut senang. Bagaimana apabila kita pulang sebentar menengok anak kita? Apa, Nyai? Itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin pulang. Jangan pulang dulu. Bukankah usul-usulmu telah disetujui? Lagi pula, tak ada salahnya apabila kita menengok keluarga kita. Kita harus ingat kepada mereka, Kakang. Terutama anak kita. Aku juga sudah kangen sekali melihat Sukmo. Kalau kau ingin melihat anakmu, mungkin aku tidak bisa menyertaimu, Nyai. Mengapa begitu? Kalau aku pulang, tentu kau harus ada di sampingku. Di mana kau berada, di situ pula aku harus berada. Demikian pula sebaliknya. Aku adalah istrimu. Kau adalah suamiku, Kakang. Aku tak mau berjalan sendiri-sendiri. Kau harus tahu, Nyai, bahwa bekerja di sini, kita harus benar-benar mencurahkan seluruh perhatian kita. Ide, gagasan, dan pemikiran-pemikiran perlu kita buktikan. Tidak hanya itu. Kalau kita sering pergi meninggalkan istana, ini repot. Kita nanti dituduh kumalungkung. Kau tahu, Kanjeng Sinuwun tidak menghendaki para abdinya yang kumalungkung. Kalau kita menunjukkan kesombongan kita nanti bisa dipecat. Terserah Kakang. Aku hanya mengusulkan, kalau Kakang tidak menghendaki kita pulang, tidak apa-apa. Aku akan berusaha untuk menahan diri. Jangan cemberut seperti itu, tambah jelek. Biar, memang aku jelek. Kau marah, Nyai? Tidak, aku tidak marah. Ku minta supaya kau mengerti. Aku cukup mengerti, Kakang. Istriku, jangan begitu. Kumohon kau jangan marah. Aku tidak marah. Bibirmu mengucapkan tidak marah, tetapi sesungguhnya hatimu marah, bukan? Kau jangan macam-macam, Kakang. Aku tidak marah. Aku mengerti kau sibuk. Kau menjadi pemikir. Kau menjadi seorang empu di sini. Kau menjadi andalan Kanjeng Prabu. Ya sudah, di sini saja. Tidak perlu menengok anak kita. Tidak perlu menengok sanak saudara kita yang ada di kampung. Tidak perlu. Istriku, jangan begitu. Kuharap kau memahami kedudukan kita. Saat-saat kita dipercaya oleh Yang Kuasa di sini, saat-saat kita dipegang oleh Kanjeng Sinuwun, kita harus memegangnya sebaik-baiknya. Jangan sampai perhatian yang telah diberikan kepada kita sia-siakan. Iya, aku mengerti, Kakang. Aku tidak marah. Aku bisa memahami kesibukanmu, kerepotanmu, dan segala tetek bengek yang kau hadapi. Aku mengerti, aku tidak marah. Kalau kau tidak marah, aku mohon nada bicaramu tidak berubah seperti kemarin-kemarin. Kau biasanya lemah lembut dan penyabar. Mengapa tiba-tiba menjadi keras? Aku jadi takut. Takut? Untuk apa takut? Pada istri sendiri kok takut? Nini, jangan seperti itu, Nini. Nini, kau mementingkan diri sendiri. Aku menjadi bingung. Kau biasanya menjadi teman berpikir yang baik dan memberikan masukan-masukan kepadaku. Sekarang setelah usulmu tidak kuterima, mengapa kau menjadi sewot dan marah seperti itu? Aku tidak marah, aku tidak marah. Kiwari hanya diam memandangi istrinya yang wajahnya merah merona. Istrinya kurang menyukai prinsip hidup dan pengabdiannya. Nini Warih memalingkan wajahnya, tak mau membalas tatapan mata suaminya. Tetapi Kiwari mendekatinya dan merengkuh pundaknya. Buru-buru dia melepaskan tangan kanan suaminya itu. Kebahagiaan Kiwari menjadi lenyap ketika memandang wajah istrinya yang amat muram. Dia berusaha mengerti, bangkit dari duduknya,
lalu merapatkan tubuhnya pada istri tercintanya. Dia rengkuh dan dia peluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Aku mengerti perasaanmu, Nini. Kita amat merindukan anak kita. Tetapi kita harus sadar, karena kita di saat ini mendapat tugas yang cukup berat dari Kanjeng Prabu. Lepaskan aku. Kenapa? Kenapa? Katanya kau tidak marah. Aku tidak marah. Kalau kau tidak marah, mengapa menepiskan tanganku? Aku rindu memelukmu. Aku rindu merengkuhmu. Seperti dulu, waktu kita belum punya Sukmo. Di saat kita sedih, kita senantiasa hadapi bersama dengan senyum dan air mata. Kita mendesah bersama sambil berpelukan. Dan sekarang, kau tak mau kupeluk? Mengapa kau menangis, Nini? Jangan kau menangis. Aku juga rindu pada Sukmo. Rindu pada kampung halaman dan rindu pada semuanya. Kalau kau menangis hanya membuatku sedih. Aku ingin membuatmu bahagia. Aku ingin kau tetap tegar seperti dahulu dalam menghadapi segala macam persoalan. Sekarang jangan kau tunjukkan kerapuhan hatimu. Ada dua pilihan yang harus kita pilih salah satu. Tinggal di sini atau kembali ke desa. Kalau tinggal di sini, kita akan menekuni pekerjaan kita, mengabdikan diri pada Sang Prabu. Artinya kita tetap berpisah dengan Sukmo. Kalau ingin bersama Sukmo, maka kita harus kembali ke desa. Mana yang kau pilih, Nini? Kau menyuruhku pulang, Kakang. Kau jangan salah mengerti, Nini. Bukankah aku menawarkan dua pilihan yang harus kita pilih salah satu? Mana yang menjadi pilihan? Kau tega sekali padaku. Bukannya tega kepadamu, Nini. Ini demi kebaikan kita bersama. Kalau kau memilih kembali bersama Sukmo, dengan terpaksa kita berpisah. Tapi kalau kau ingin bersamaku, membantuku bekerja di sini, artinya kau harus bisa menahan hatimu. Ingat, bukan hanya kau saja yang sedih, tapi ada aku yang menemanimu. Untuk sementara waktu, lupakanlah anak kita. Kita kerja di sini untuk mempersiapkan masa depannya. Semoga Sukmo kelak bisa mengikuti langkah kita. Masih bersama Sandiwara 291. Nini Warih terharu sekali mendengarkan kata-kata suaminya. Dia tak kuasa lagi menahan perasaannya. Dengan lemah dia menjatuhkan kepalanya dalam rengkuhan suaminya. Ki Warih mencium rambutnya dengan meremas bahunya. Mereka menumpahkan kasih sayang dengan bahasa isak dan air mata. Mereka amat rindu pada Sukmo, putra mereka Sematawayang yang mereka tinggalkan di rumah Ki Wulu. Sementara itu, Sukmo dan Wulan sudah sampai di pantai Tritip. Mereka memasuki sebuah goa yang lebar dan panjang. Di dalam goa itu duduk seorang pertapa tua. Dia adalah Ki Kunu, kakek Wulan. Ketika akan memasuki pintu goa yang ketiga, kedua bocah itu bersujud. Wulan duduk di depan, sementara Sukmo bersujud di belakangnya. Kek, aku datang. Sukmo, ayo tirukan. Kau datang, begitu. Kakek Gunung, Sukmo datang. Kek, kami datang ingin bertemu denganmu, Kek. Kami datang akan bertemu denganmu, Kek. Keluarlah. Hei, kau jangan menyuruh kakek keluar. Biar dia sendiri yang keluar. Kau tidak boleh menyuruh orang tua. Maafkan aku, Wulan. Kau harus belajar sopan, Sukmo. Kau tidak boleh nakal terus-terusan. Kalau kau nakal, nanti kakek tidak mau menerimamu. Benar begitu? Iya. Kalau kau tetap nakal dan bandel, kakek tidak mau menerimamu. Kakek tidak suka pada orang nakal dan bandel. Tapi, kakek senang apabila bertemu dengan anak yang cerdik. Nah, untuk itu, kau harus bisa menahan diri. Baiklah, Wulan. Aku akan berusaha menahan diri. Di tempat ini, nampaknya tidak ada orang. Aku yakin, kakekmu sudah pergi dari sini. Tidak, aku percaya kakek masih di sini. Kalau kau tidak percaya, kau boleh masuk. Tetapi, kau harus merangkak sampai di sana. Tidak,
Aku tidak mau kualat. Kalau kau mau merangkak ke sana, aku akan ikut. Kau yang sudah tahu. Baiklah, kalau kau ingin masuk ke sana, ayo. Aku akan merangkak di depan, dan kau ikuti aku. Kau boleh merangkak di depanku, tapi kau tidak boleh kentut. Oh, kau ini kalau bicara seenaknya sendiri. Betul kan apa yang ku bilang? Kau boleh merangkak, tapi jangan kentut di depanku. Di gua ini pengap. Kalau kau buang gas, aduh, aku bisa mati. Sudah, jangan cerewet. Ayo, sudah jalan. Wulan dan Sukmo merangkak menyusuri lorong-lorong goa. Beberapa kali mereka berhenti untuk menyeka keringat yang meleleh di pipi dan di leher mereka. Kemudian mereka kembali merangkak, melintasi parit kecil dan relung-relung goa. Mengapa airnya semakin banyak, Wulan? Tentu saja, kan air laut masuk ke sini. Ada terowongan di sana yang menyalurkan air laut ke sini hingga airnya menggenangi lantai goa ini. Kalau kakekmu ada, tentunya sudah memanggilmu. Ayolah, kau jangan cerewet, ikuti aku. Terus kita harus melintasi kali ini. Iya, kita harus berenang di tempat sempit seperti ini. Mana mungkin kita bisa berenang? Sudahlah, ayo. Katanya kau pintar main silat, berenang aja takut. Kau harus cepat mengikuti aku. Kalau tidak, kau akan ketinggal. Oh, Wulan. Wulan pintar sekali menyelam. Oh, baik. Kalau aku tidak mengikutinya, aku bisa ditinggalnya. Wulan dan Sukmo lenyap di dalam air. Mereka menyelam menyelusuri lorong-lorong goa. Tak lama kemudian mereka muncul di permukaan air, tepat di depan sebuah pelataran goa yang lebar. Di pelataran goa yang lebar itu, terdapat sebongkah batu bibi, di mana ada seorang lelaki tua berjenggot panjang dan serba putih duduk bersila di atas batu itu. Siapa yang menyuruh kalian datang ke tempat ini, tikus-tikus kecil? Wulan, itu suara siapa? Itu suara kakekku. Kalau itu suara kakekmu, mengapa ia tidak mengenalmu? Aneh. Kakekku kenal sekali denganku. Baru mencium keringatku saja, kakekku sudah hafal. Mengapa ia tidak mengenalimu? Aneh sekali. Memang begitulah kakekku. Bahkan pada siapa saja ia selalu bersikap aneh. Aku tidak ingin kalian mengotori tempat ini. Ku minta kalian segera pergi meninggalkan tempat ini. Wulan, tenanglah kau, Sukmo. Kau jangan takut. Kau ini anak laki-laki tetapi pengecut. Kau diam, menurut saja. Aku sudah kenal tempat ini, dan aku sudah tahu siapa yang kau hadapi. Jadi, kau jangan ribut. Ku minta kalian segera pergi dari tempat ini. Kalau tidak, aku akan meruntuhkan batu-batu dari langit-langit gua ini. Kek, jangan begitu, Kek. Aku ini cucumu. Aku ini Wulan. Aku yang datang, Kek. Kek, ini Wulan. Sekali lagi, aku ingin agar kalian tidak mengotori tempat ini. Pergilah. Jangan mengganggu orang yang duduk bersila. Wulan, ayo kita pergi dari sini. Kalau kita tertimbun reruntuhan batu gua, kita bisa mati. Daripada mati konyol, lebih baik kita bermain-main di kali. Bisa mencari ikan dan udang. Ayo, kita pergi saja dari sini. Untuk apa menemui laki-laki tua seperti itu? Kau ini jangan berani. Dia itu kakekku. Kau jangan kurang ajar. Kalau kau tidak ingin bertemu dengannya, sana pergi. Aku akan bicara sendiri. Hah? Kenapa kau bilang begitu? Habis, kau cerewet, pengecut. Baru dikertak begitu saja takut. Mau pulang. Katanya berani pergi kemana saja. Hah, laki-laki macam apa kau? Tapi ia benar-benar tidak menghendaki kedatangan kita, Wulan. Tunggu saja. Kau jangan cerewet dulu.
aku yang akan menghadapi kakekku. Kek, Wulan datang, Kek. Maafkan aku. Aku tidak memberitahumu lebih dahulu. Aku datang dengan kawanku, Kek. Namanya Sukmo. Ia datang ingin berguru kepadamu. Ia ingin bermain silat denganmu. Ia menantangmu, Kek. Kau berani tidak, Kek? Aduh, kau jangan seperti itu, Wulan. Siapa yang menantang kakekmu? Kau ini aneh. Mana mungkin aku berani melawan kakekmu? Baru kita datang ke sini saja, dia tahu. Ayo, kita pergi. Aku tidak menantang kakekmu. Aku tidak mau mampus sia-sia. Sukmo, kau diam. Diam. Kau jangan bicara lagi. Aku yang akan menghadapi kakekku. Kalau kau masih tetap bicara seperti itu, kau benar-benar bisa mampus. Kau tahu tidak? Kata-kata dan ucapan kita itu sangat berbisa. Kakekku pernah bilang seperti itu. Nah, untuk itu, kau harus jaga mulut. Jaga lidahmu baik-baik. Lidah juga berbisa. Lidah kita itu sangat tajam. Bisa membunuh kita sendiri. Baiklah, kau saja yang bicara. Tapi, kau jangan bilang aku menantang kakekmu. Kek, Wulan datang, Kek. Wulan datang dengan musuh besarmu. Di depanmu ini adalah tokoh sakti mandraguna. Walaupun ia bocah kecil seusiaku, tetapi ia pandai sekali, Kek. Ia sakti mandraguna. Tidak ada yang bisa menandingi. Bangunlah, Kek. Ayo bangkit. Dia mengajakku bertarung. Kalau kau bisa mengalahkan kawanku ini, namanya kakek benar-benar hebat. Kakek akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Dan tidak ada yang menandinginya. Nah, untuk itu, tunjukkanlah, Kek. Dia menantangmu. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Siapa kau tikus kecil berani menggangguku? Siapa kau tikus kecil berani menantangku? Bahkan kau berani mengotori tempatku ini. Ayo, kau benar-benar menantangku. Keluarlah dari dalam air itu. Sana, di depanku ada pelapangan yang cukup luas untuk berlaga. Ayo, keluarlah dari dalam air dan kita bertarung sampai mati. Wulan, bagaimana ini? Kau gila? Kau sinting? Mana mungkin aku menantang kakekmu? Aku bisa mampus di tangannya. Sukmo, kau takut melawan orang tua? Orang tua kan tidak punya tenaga. Paling-paling kalau kau mau membanting, dia akan kalah. Dia akan ambruk. Dan kalau kau tidak kuat membantingnya, aku akan membantumu. Jadi laki-laki janganlah pengecut. Ayo, majulah. Kita harus keluar dari air ini. Kita harus bertarung melawan kakekku. Ayo, berani tidak? Wulan, kau membawaku ke dalam kesulitan. Aku tidak berani melawan kakekmu. Aku pernah dikasih tahu bapak, anak kecil yang melawan orang tua, ia bisa kualat. Aku tidak mau kurang ajar. Tidak mau kualat. Tetapi kalau dengan nenekmu, kau berani kan? Ya kan, Sukmo? Sukmo, kalau kau berani dengan nenekmu, mengapa tidak berani dengan kakekku? Apa bedanya nenekmu dengan kakekku? Ayolah, kita keluar dari air ini. Dan kita bertarung melawan kakek. Ayo. Tidak. Aku tidak mau melawan orang tua. Aku bisa kualat. Aku tidak mau berjalan dengan kepalaku di bawah. Aku tidak mau berjalan seperti jagung monyet. Oh, tidak. Aku tidak mau, Wulan. Artinya, kau tidak berani. Kau namanya pengecut, penakut. Tidak jauh bedanya dengan Doran. Doran sama seperti kau, penakut. Oh, kalau kau tidak berani melawan kakekku, apakah kau tidak malu kalau aku yang menghadapinya seorang diri? Hah? Wulan, kau mendesakku. Kau menempatkan diriku pada posisi yang sulit sekali. Ayo,
Berani tidak? Kalau aku tidak berani, aku akan menghadapinya. Ayo, kalian menunggu apa lagi? Jangan bicara panjang lebar di sini. Ayo, keluarlah dari dalam air dan lawanlah aku. Ayo, majulah, bangkitlah dan keluar dari air. Ayo, lawan aku tikus-tikus kecil. Sukmo dan Wulan masih ragu-ragu. Mereka tidak berani bergerak di dalam air. Hanya sebatas leher mereka yang muncul di permukaan air. Mata mereka melotot menyaksikan laki-laki tua itu yang masih diam duduk bersila, namun suaranya terdengar mengerikan. Sukmo merasa aneh sekali. Dia tidak melihat bibir laki-laki tua itu bergerak ataupun bergetar. Namun dia mendengar suaranya yang mengerikan dan menakutkan. Tawa laki-laki tua itu bagaikan suara hantu. Wulan hanya tersenyum. Dia melirik sahabat karibnya. Lalu dia menarik lengan sahabat karibnya itu untuk diajak naik ke permukaan air. Namun Sukmo masih tetap diam, bahkan melepaskan dan mengempaskan tangan Wulan dengan kasar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.